Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jangan lupa subscribe Mizan Story. Semoga rezekimu hari ini dilimpahkan. Amin. Kadang, yang paling menyakitkan bukan kehilangan seseorang, tapi melihat orang tuamu saling pergi, sementara kamu cuma bisa diam, berharap semuanya baik-baik saja. Dan dari luka itulah, lahir sebuah lagu yang akhirnya jadi kisah nyata seorang gadis muda bernama Niken Salindri. Di bawah langit senja Kediri yang mulai berwarna jingga, suara gamelan menggema dari sebuah pendopo tua di pinggiran kota. Di antara para penabuh dan sinden-sinden dewasa, berdirilah seorang gadis muda berwajah ayu dengan selendang merah muda tersampir di bahunya. Dialah Niken Salindri, gadis 17 tahun yang suaranya telah menjadi buah bibir di dunia seni tradisi Jawa. Dengan suara lembut namun penuh jiwa, ia melantunkan tembang seolah sedang berbicara dengan hatinya sendiri. Setiap nada yang keluar dari bibirnya bukan sekadar suara, tapi doa yang hidup dalam setiap hembusan napasnya. Niken tumbuh dalam keluarga seniman. Ayahnya, Ki Gondo Supono, adalah seorang dalang kondang yang dikenal bijak dan karismatik. Sementara ibunya, Wiwin Arumita, adalah perias pengantin sekaligus penata rias wayang yang dikenal halus tutur katanya. Dari merekalah Niken belajar arti kesenian, bukan sekadar hiburan, tapi warisan jiwa. Sejak kecil, ia sudah terbiasa tidur di balik kelir wayang, mendengarkan suara ayahnya menembang sambil memainkan tokoh-tokoh pewayangan. Di sanalah, cinta pertamanya pada dunia sinden tumbuh, dalam cahaya lampu minyak dan aroma dupa yang menenangkan. Namun di balik semua keindahan itu, ada sesuatu yang tak bisa ia sembunyikan, rasa sepi. Di usia yang begitu muda, Niken sering merasa rumahnya seperti dua dunia yang berbeda. Saat ayahnya sibuk dengan pementasan dan ibunya dengan riasan pelanggan, ia sering duduk di beranda rumah, memandangi jalanan sepi sambil menyanyikan tembang lirih seorang diri. Ia belajar menerima kesendirian, meski hatinya masih berharap, suatu hari, suara nyanyiannya akan membuat keluarganya lebih dekat. Popularitas datang terlalu cepat bagi Niken. Setelah beberapa video nyanyiannya viral di media sosial, banyak yang memuji kecantikannya dan suaranya yang khas. Tawaran manggung datang dari berbagai kota. Namun bagi Niken, semua itu terasa seperti tanggung jawab besar yang belum siap ia pikul. Ia bukan hanya membawa nama sendiri, tapi juga nama ayahnya yang besar di dunia seni. Aja kesandung, nduk, wong koyo kowe iku gampang disawang, Angel dijaga, pesan Ki Gondo suatu malam sebelum pementasan besar. Kata-kata itu menancap dalam-dalam di hati Niken. Di balik gemerlap lampu panggung, Niken sering menahan tangis. Ia merasa hidupnya diatur oleh irama orang lain, manajer, panitia, penonton, dan bahkan keluarganya. Saat teman-temannya seusia sibuk sekolah atau bermain, Niken harus menjaga citra, senyum, dan suara agar tetap sempurna. Tapi di balik kesempurnaan itu, ada gadis kecil yang hanya ingin dipeluk ibunya dan mendengar ayahnya berkata, "Bapak bangga karo kowe, nduk." Suatu malam setelah pentas di Blitar, Niken duduk di pinggir panggung yang mulai sepi. Ia menatap langit gelap dan berbisik pelan, "Apa artin sukses, yen oma ora ono guyu maneh." Angin malam membawa suaranya pergi entah kemana. Ia tahu, sejak beberapa bulan terakhir, ayah dan ibunya sudah jarang bicara. Suasana rumah mulai berubah dingin. Hanya suara gamelan yang masih setia menemani, seolah memahami luka hatinya yang diam-diam tumbuh semakin dalam. Meski begitu, Niken tetap tampil sempurna di atas panggung. Ia menyanyi seolah tak pernah ada badai dalam hidupnya. Penonton menatapnya dengan kagum, tanpa tahu bahwa di balik senyuman itu ada hati yang bergetar rapuh. Setiap kali ia menembang lagu, Kembang Katresnan, ada bagian dalam dirinya yang ikut gugur bersama nada. Kadang, ia ingin berhenti, tapi suara dalam hatinya selalu berkata, "Nyanyi terus, nduk. Suaramu bakal dadi obat kanggo awakmu dewe." Dan benar saja, setiap kali lagu selesai, setiap tepuk tangan terdengar, Niken merasa ada kekuatan baru yang muncul dari dalam dirinya. Di usia semuda itu, ia belajar satu hal, hidup tak selalu bisa semanis tembang yang ia nyanyikan. Tapi selama masih ada suara, ia akan terus bernyanyi, bukan hanya untuk penonton, tapi untuk dirinya sendiri yang sedang berjuang melawan sepi.
Ia belum tahu, badai besar akan segera datang. Namun malam itu, di bawah cahaya rembulan Kediri, Niken Salindri masih tersenyum, seolah yakin bahwa suaranya akan menuntun takdir ke arah yang lebih indah. Suatu malam, di balik kelir pertunjukan wayang kulit, Niken duduk diam sambil menatap siluet ayahnya yang sedang memainkan tokoh Bima, sosok satria gagah yang selalu teguh memegang kebenaran. Namun entah mengapa, malam itu tangan Ki Gondo Supono terlihat gemetar. Suaranya tidak sekuat biasanya, ada getar yang sulit dijelaskan. Sementara di sisi lain, ibunya, Wiwin Arumita, berdiri dengan wajah tegang. Pandangan keduanya nyaris tak pernah bertemu. Niken yang peka, merasakan ada sesuatu yang sedang pecah, sesuatu yang tak bisa diperbaiki lagi. Pertunjukan malam itu menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Setelah tirai panggung ditutup dan para penabuh gamelan berkemas, Niken mendengar suara keras dari belakang pendopo. "Aku wis ora kuat, Gondo." Suara ibunya meninggi, disusul bentakan ayahnya yang bergetar amarah. Niken berlari kecil, menahan napas di balik dinding bambu, tubuhnya gemetar. Kata-kata yang dulu lembut kini berubah jadi pisau. Ia ingin menutup telinga, tapi suara itu menembus semua batas. Malam itu, suara wayang dan gamelan kalah oleh suara dua hati yang sedang pecah. Keesokan harinya, suasana rumah mendadak dingin. Ayahnya diam seribu bahasa, hanya menatap kosong ke arah kelir yang tergulung di pojok ruangan. Ibunya menyiapkan riasan tanpa berkata sepatah kata pun. Niken mencoba memecah sunyi dengan tawa kecil, tapi tak ada yang menanggapi. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, seolah menghitung waktu menuju perpisahan. Saat itu, Niken sadar, rumah yang dulu hangat kini berubah menjadi tempat asing yang menakutkan. Hari demi hari, keretakan itu semakin nyata. Ki Gondo sibuk bepergian, menerima undangan pementasan ke luar kota, sementara Wiwin lebih sering pulang larut malam setelah merias pengantin. Niken hanya bisa melihat mereka seperti dua orang asing yang kebetulan masih serumah. Tak ada lagi obrolan ringan di meja makan, tak ada lagi tawa menjelang tidur. Bahkan, suara gamelan pun kini terdengar seperti ratapan duka. Ia mencoba bertanya, "Bapak, Ibu kenapa?" Tapi hanya dijawab dengan senyuman palsu. Suatu malam, Niken tak bisa tidur. Ia mendengar suara ibunya menangis di kamar sebelah. Dengan hati-hati, ia mendekat, menempelkan telinga ke pintu. "Aku wis ora iso urip karo wong sing mung mikir panggung, ora mikir omah," isak ibunya. Kalimat itu membuat dada Niken sesak. Ia baru mengerti bahwa bahkan di balik panggung megah dan lampu terang, manusia tetap bisa kehilangan arah karena ego. Malam itu, Niken menangis dalam diam, merasa kecil dan tak berdaya. Pagi berikutnya, Ki Gondo duduk di teras sambil menggulung rokoknya. Wajahnya letih, matanya sembab. Saat Niken keluar membawa segelas teh, ayahnya hanya berkata lirih, "Nduk, kadamu wong tuwok ora iso terus bebarengan, senajan isih pada tresna." Kalimat itu bagai palu menghantam hatinya. Ia ingin berkata bahwa cinta seharusnya bisa menyembuhkan, bukan memisahkan. Tapi lidahnya keluh. Ia hanya duduk di samping ayahnya, menatap langit biru yang entah mengapa terasa kelabu. Beberapa minggu kemudian, keputusan itu akhirnya datang. Wiwin Arumita memutuskan untuk pergi dari rumah. Dengan koper kecil dan wajah yang tegar, ia menatap Niken yang berdiri di ambang pintu. "Maaf, Nduk, ibu kudu ninggal sedino loro, tapi mbok yakino, iki kabeh kanggo kebaikanmu." Niken ingin berteriak, memeluk, menahan, tapi kakinya membeku. Hanya air mata yang bicara, mengalir tanpa bisa dihentikan. Dan saat mobil ibunya menjauh, dunia Niken ikut retak. Sejak hari itu, Niken berubah. Suaranya masih merdu, tapi kini setiap nada mengandung kepedihan. Di atas panggung, ia menyanyi dengan senyum yang tak lagi sama. Lagu-lagu Jawa yang dulu terdengar syahdu kini menjadi tempatnya bersembunyi dari kenyataan. Tak ada lagi rumah yang ia kenal. Hanya suara gamelan dan tembang yang menemaninya, saksi bisu dari retaknya wayang kehidupan yang dulu ia kagumi. Dan tanpa ia sadari, inilah awal dari perjalanan panjang yang akan membentuk dirinya menjadi sosok yang kuat tapi penuh luka. Hari-hari setelah kepergian ibunya terasa seperti berjalan di atas duri. Rumah yang dulu dipenuhi tawa kini sunyi, hanya menyisakan aroma dupa dan kelir wayang yang tergulung rapi di pojok ruang tamu. Ki Gondo Supono lebih sering duduk termenung di pendopo, menatap kosong ke arah gamelan.
Sementara Niken, gadis yang dulu riang menyanyi di antara denting Saron dan Bonang, kini hanya bisa menatap panggung dengan mata sayu. Ia merasa seperti kehilangan separuh jiwanya. Nek ngene rasane dadi anak sing omahe pecah. Gumamnya lirih, suaranya hampir tenggelam oleh desiran angin malam. Di sekolah, Niken mencoba berperilaku biasa. Tapi teman-temannya tahu, senyumnya tak lagi sama. Setiap kali mereka berbicara tentang keluarga, ia hanya menunduk. Ia iri mendengar cerita teman yang disambut ayah dan ibu di depan rumah. Sementara dirinya, setiap kali pulang, hanya disambut oleh suara jangkrik dan bayangan kosong di dinding. Ia tak pernah membenci siapapun, tapi hatinya menolak menerima kenyataan bahwa dua orang yang paling ia cintai kini hidup di dua dunia berbeda. Waktu berjalan, dan kabar itu datang, ibunya, Wiwin Arumita, menikah lagi. Bukan dengan orang lain, melainkan dengan Abah Soleh, manajer Niken sendiri. Pria yang selama ini setia mengurus jadwal, tawaran kerja, dan bahkan keuangan keluarganya. Kabar itu membuat dada Niken sesak. Ia menatap layar ponselnya lama, melihat foto pernikahan sederhana di ruang rias, ibunya mengenakan kebaya putih dengan senyum lembut. Tapi bagi Niken, senyum itu seperti pisau. Ia menatap foto itu sambil berbisik, "Bu, napa cepet banget lali." Malam itu, Niken menangis di kamar. Tangis yang lama tertahan akhirnya pecah. Semua kenangan menumpuk, saat ibunya menyisir rambutnya sebelum tampil, saat mereka tertawa di belakang panggung, saat ibunya memeluknya setelah pertunjukan pertama. Kini semua itu hanya tinggal bayangan. Lagu-lagu yang dulu ia nyanyikan bersama ibunya kini terasa asing, seolah setiap liriknya mengejek luka yang belum sembuh. Dalam tangisnya, ia menatap foto keluarganya yang masih utuh, lalu berbisik pelan, "Kenapa wong tuwa iso lali, tapi anak kudu tetap eling." Namun di balik luka itu, Niken tahu hidup harus berjalan. Abah Soleh, meski kini menjadi suami ibunya, tetap bersikap profesional. Ia berusaha menenangkan Niken dengan kelembutan. "Nduk, kowe kuwi anak kuat. Ibuk ora pengen kowe melu larut, ayo terus nyanyi, ya." Ucapnya dengan nada tulus. Walau hatinya masih penuh tanya, Niken memilih diam. Ia tahu, perasaan tak bisa dipaksakan, tapi di balik dinginnya pandangan, ada sedikit rasa hormat untuk pria yang kini menggenggam nasib karirnya. Seiring berjalannya waktu, Niken mulai tenggelam dalam dunia panggung. Ia menyibukkan diri dengan latihan, pementasan, dan rekaman. Setiap suara gamelan menjadi tempat pelariannya dari kenyataan. Kadang ia menatap panggung kosong setelah pertunjukan selesai. Lalu berkata dalam hati, "Iki dalanku, mungkin iki cara Gusti maringi pelajaran." Di setiap bait tembang yang ia lantunkan, ada doa terselip, doa agar ia bisa kuat, agar tidak tumbang meski hatinya remuk. Meski begitu, malam-malam tetap terasa panjang. Niken sering terbangun di tengah malam, duduk di tepi ranjang sambil menatap langit-langit kamar. Bayangan masa lalu datang silih berganti, suara ayahnya saat mendalang, tawa ibunya di ruang rias, aroma bedak dan dupa bercampur menjadi nostalgia yang menyakitkan. Kadang ia berharap bisa kembali ke masa kecil, di mana satu-satunya masalah hanyalah hafalan lagu dan latihan vokal. Tapi kini, hidupnya seperti tembang duka tanpa nada akhir. Dan di titik itulah, Niken mulai memahami arti sejati dari lagu, "Ego Wong Tua". Ia menyadari bahwa terkadang orang tua, sebaik apapun niatnya, bisa terjebak dalam keegoisan sendiri. Tapi bukan berarti anak harus hancur. Justru dari situ, ia belajar berdiri di atas luka, membangun kekuatan dari sisa-sisa air mata. Ia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku kudu iso kuat balungane, mergo ra disonggo wong tuane." Kalimat itu menjadi mantra hidupnya. Ia tak tahu, di masa depan, takdir akan mempertemukannya dengan seseorang yang akan menguatkannya, Mas Lindra, pria yang kelak menjadi cahaya di antara gelap yang panjang. Hari itu, langit Tuban tampak bersih, seolah ikut menyambut langkah pertama Niken di kota itu. Ia mendapat undangan untuk mengisi acara kebudayaan daerah, sebuah pementasan besar yang dihadiri pejabat penting, termasuk Bupati Tuban, Mas Lindra. Dengan selendang hijau muda dan riasan sederhana dari ibunya, Niken berdiri di panggung dengan penuh anggun. Suaranya mengalun lembut membelah udara sore, menghipnotis siapapun yang mendengar. Dan di barisan depan, sepasang mata teduh menatapnya tanpa berkedip, mata yang kelak menjadi tempat ia berlabuh dari segala luka masa lalu. Usai acara, Niken mendapat kesempatan bersalaman dengan sang bupati. "Suaramu halus sekali,
Mbak Niken, ucap Mas Lindra dengan nada tenang namun berwibawa. Niken menunduk sopan, tapi dalam hatinya ada getaran halus yang belum pernah ia rasakan. Bukan karena kagum pada jabatan, tapi karena ketulusan di mata lelaki itu. Tak ada tatapan sombong, tak ada kekaguman yang berlebihan, hanya kehangatan yang menenangkan, seperti seorang kakak yang diam-diam memahami beban yang ia pikul. Pertemuan itu tak berhenti di sana. Beberapa bulan kemudian, Niken kembali diundang untuk mengisi acara budaya di Tuban. Mas Lindra selalu menyempatkan waktu untuk datang, bahkan sekadar menyapa di belakang panggung. "Nyanyimu malam ini terasa beda, lebih dalam," ujarnya suatu kali sambil tersenyum. Niken hanya menunduk, takut kalau suaranya bergetar. Ia tak tahu kenapa, tapi setiap kali mendengar suaranya, luka-luka lama di dadanya seperti sedikit mereda. Perbedaan usia mereka menjadi bahan perbincangan banyak orang. "Wong kowe ise enom, nduk, ojo gampang percaya karo pejabat," kata ibunya suatu malam. Tapi Niken bukan anak polos yang tak tahu dunia. Ia bisa merasakan mana yang pura-pura, mana yang tulus. Dan setiap kali Mas Lindra berbicara dengannya, selalu ada kata-kata yang menenangkan, bukan rayuan. "Kowe kuwi kuat, Nik. Aku ngerti uripmu ora gampang. Tapi ojo nganti lukamu gawe kowe lali karo sapa kowe tenan," katanya suatu sore, saat mereka berbicara di balik panggung yang mulai sepi. Kalimat itu menancap dalam-dalam di hati Niken. Bagi Mas Lindra, Niken bukan sekadar sinden muda berbakat. Ia melihat gadis yang berjuang keras untuk bertahan, untuk tetap tersenyum di tengah badai hidup. Ia kagum pada keteguhan dan kesederhanaannya. "Kowe ora butuh diselametno, kowe mung butuh didelok lan di ngerteni," ujarnya. Kalimat itu membuat Niken terdiam lama malam itu. Tidak ada yang pernah berkata begitu padanya. Tidak ayahnya, tidak ibunya, bahkan tidak Abah Soleh. Hanya Mas Lindra, dengan suaranya yang dalam, membuatnya merasa benar-benar dilihat. Seiring waktu, kedekatan mereka semakin erat. Bukan karena keinginan duniawi, tapi karena dua jiwa yang sama-sama haus akan ketenangan. Niken sering bercerita tentang masa kecilnya, tentang gamelan, tentang ayahnya yang kini mulai jarang berbicara. Mas Lindra hanya mendengarkan, tanpa menghakimi. Kadang mereka tertawa bersama, kadang hening dalam diam yang nyaman. Di tengah hidup yang penuh sorotan dan gosip, hanya di hadapan lelaki itu Niken bisa menjadi dirinya sendiri. Tentu saja, cibiran datang dari segala arah. Ada yang menuduh Niken hanya mencari perhatian, ada pula yang bilang Mas Lindra terpesona oleh kecantikan muda. Tapi mereka tak tahu, hubungan itu bukan lahir dari godaan, melainkan dari dua luka yang saling menyembuhkan. "Mas, kowe ora wedi karo omongan wong?" tanya Niken suatu kali dengan mata berkaca-kaca. Mas Lindra tersenyum, "Wedi, nduk. Tapi luwi wedi maneh yen aku ninggal kowe mung mergo omongan wong. Wong sing ora ngerti rasane sepi sing kok rasa kakek saben dina." Hari-hari pun berjalan. Dalam setiap langkah, Mas Lindra menjadi pelindung tanpa banyak bicara, dan Niken menjadi cahaya kecil di dunia pria itu yang penuh tanggung jawab. Mereka saling menguatkan, bukan saling menuntut. Dan malam-malam di mana Niken dulu menangis karena rumah yang hancur, kini perlahan berganti dengan doa-doa lembut yang ia ucapkan di tepi jendela. Ia tahu, cinta ini tak mudah. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa tak sendirian lagi. Di balik perbedaan usia dan tatapan dunia, Niken menemukan arti baru dari kata kuat, bukan karena ia tak pernah rapuh, tapi karena kini ada seseorang yang mau menggenggam tangannya ketika ia jatuh. Suatu sore yang lengang di studio kecil di Kediri, Niken duduk di kursi rekaman dengan mata sembab. Di depannya, kertas lirik lagu bertuliskan judul "Ego Wong Tua" terbuka. Kata demi kata seolah menatap balik padanya, menusuk ke bagian hati yang paling dalam. Lagu ciptaan Pusma Sakira dan Royhani Amila itu awalnya hanya dianggap sebagai tembang biasa. Namun bagi Niken, setiap barisnya seperti lembaran diari yang terbuka paksa, menceritakan luka yang selama ini ia sembunyikan rapat dari dunia. Tak ceritani krito sing paling ngelarani. Begitu ia mulai bernyanyi, suaranya langsung bergetar. Suara yang biasanya tenang dan bulat kini penuh isak yang ditahan. Saat sampai di bait, naliko Bapak Lumo ninggalke keluarga, tangannya menggenggam erat mikrofon, seolah berusaha menahan kenangan pahit agar tidak pecah di hadapan semua orang. Air mata jatuh juga akhirnya, membasahi pipi yang sudah lelah berpura-pura kuat. Kru studio menunduk, beberapa bahkan ikut terdiam,
tak sanggup melihat Niken menanggung kisahnya sendiri lewat lagu itu. Pusma Sakira yang duduk di ruang kontrol hanya bisa berkata pelan, "Niken, aku orang angka, lirik iki sakral banget nek kowe sing nyanyi." Niken tersenyum samar, "Soale iki uripku, kak, iki dudu lagu, iki takdire." Ia menarik napas panjang, mencoba menyelesaikan rekaman. Tapi setiap kali sampai di lirik, sing gawe tambah loro, wong tuwok ono koyo raono, suaranya pecah lagi. Ia berhenti, menunduk, menatap lantai. Tangisnya keluar tanpa bisa ditahan. Lagu itu telah membuka luka lama yang belum sempat kering. Butuh waktu 3 hari untuk menyelesaikan rekaman itu. Setiap kali Niken masuk studio, ia membawa hatinya yang paling jujur. Ia tak ingin lagu ini sekadar indah di telinga, tapi ingin setiap orang yang mendengarnya ikut merasakan perih yang sama, rasa kehilangan, kecewa, dan harapan yang samar. "Iki pesen kanggo kabeh anak sing tau ngerasake dadi korban," katanya lirih pada wartawan saat diwawancarai. Kata-kata itu menggema di hati banyak orang, terutama mereka yang pernah hancur di tengah perpecahan orang tuanya. Ketika lagu Ego Wong Tua dirilis di platform digital, dunia seperti berhenti sejenak. Komentar demi komentar mengalir, kebanyakan mengaku tak kuasa menahan air mata. Banyak yang menulis, "Iki bukan sekadar lagu, iki curhatan anak-anak sing diabaikan perasaane." Namun di balik kesuksesan itu, Niken justru merasa kosong. Ia melihat layar ponselnya yang menampilkan jutaan penonton, tapi dalam hatinya hanya ada satu pertanyaan yang berputar, apa bapak ibu ngerti yen iki kanggo wong loro? Suatu malam, ia memutar lagunya sendiri di kamar. Lampu temaram, suasana sunyi. Saat bagian, yen pancen kudu pisahan, ojo nganti anak dadi korban, bergema, Niken menatap cermin dan melihat bayangan dirinya sendiri, gadis muda dengan mata lelah tapi penuh tekad. Ia sadar, lagu ini bukan sekadar bentuk kesedihan, tapi juga pernyataan hati bahwa ia sudah berdamai dengan masa lalu. Ia sudah berhenti menyalahkan siapapun. Yang tersisa hanyalah doa, agar tak ada lagi anak yang menanggung beban ego orang tuanya. Di tengah keheningan itu, Mas Lindra datang tanpa pemberitahuan. Ia duduk di samping Niken, tak banyak bicara. Hanya memegang tangannya pelan sambil berkata, "Kowe wis wani ngadepi kenanganmu. Ora kabeh wong iso ngelakoni kuwi." Niken menunduk, air matanya kembali menetes, tapi kali ini berbeda. Tangis itu bukan lagi karena luka, melainkan karena lega, karena akhirnya ada seseorang yang memahami perasaannya tanpa harus dijelaskan. Di pelukan kehangatan Mas Lindra, Niken merasa bisa bernapas lagi. Lagu Ego Wong Tua bukan hanya karya musik, tapi perjalanan jiwa. Lagu itu membuat Niken dikenal luas, tapi juga membuka matanya akan arti kedewasaan. Ia belajar bahwa luka masa lalu bukan untuk dikubur, melainkan untuk dijadikan kekuatan. Dan meski kenangan pahit tak pernah benar-benar hilang, kini ia tahu, setiap nada yang ia nyanyikan adalah bentuk keberanian, bukan kesedihan. Saat panggung menyorot wajahnya, dan suara tepuk tangan menggema, Niken tahu satu hal, dari luka, lahirlah cahaya. Senja di Kediri sore itu begitu tenang. Langit berwarna jingga keemasan, seolah alam pun sedang belajar memaafkan. Di pendopo rumah Ki Gondo Supono, aroma dupa dan suara gamelan lembut mengalun, menandai dimulainya latihan wayang yang rutin ia gelar setiap malam Jumat. Niken datang perlahan, mengenakan kebaya hijau muda yang sederhana. Sudah lama ia tak duduk di sisi bapaknya saat pentas. Ada jarak yang dulu terbentuk oleh luka, tapi kini jarak itu perlahan mencair. Ki Gondo memandang anaknya dari balik belencong yang menyala. Ia tersenyum kecil, wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir kali Niken benar-benar menatapnya dalam waktu lama. "Nduk, saiki wis dadi sinden tenan, iya," katanya pelan. Niken hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. "Boten, Pak." Niken mung nyanyi kanggo ngelepas sing nyesek neng ati, jawabnya lirih. Ki Gondo menghela napas panjang, lalu menepuk bahunya, "Yen nyanyi nganggo ati, berarti wis ngalahke setengah donya, Le." Sore itu mereka tak banyak bicara, tapi setiap senyum dan tatapan sudah cukup jadi bahasa. Di sela latihan, Ki Gondo mengeluarkan wayang semar yang sudah mulai kusam. "Iki lambang welas, lambang sabar," ujarnya. Ia menyerahkannya pada Niken, seolah menyerahkan sepotong hati yang dulu sempat retak. "Sakdurunge Bapak lunga, aku pengin ngomong, aku ora ninggal ke kowe. Aku mung kesasar ngober ego, nganti lali yen anakku iki sing sejatin dadi sandaran urip."
Kata-kata itu pecah bersama air mata yang lama tertahan. Malamnya, Niken pulang ke rumah ibunya, Wiwin Arumita. Di sana, suasana terasa lebih damai daripada dulu. Wiwin sudah berubah, lebih lembut, lebih bijak. Bu, Niken rekaman lagu Ego Wong tua karena kangen rumah ini, kata Niken sambil memeluk ibunya. Wiwin menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. Aku ngerti, nak, lagu itu nyentuh ibu banget. Tapi ibu ora pengin kamu terus hidup di masa lalu. Saiki waktune kamu bahagia. Abah Soleh, suami baru Wiwin yang juga manajer Niken, datang membawa teh hangat. Aku ora bakal ganti posisi bapakmu, Nduk, katanya pelan. Tapi aku bakal melindungi kamu sakisoku, kayak anakku dewe. Niken menatapnya dengan perasaan haru. Untuk pertama kalinya, ia tak merasa sendiri di tengah keluarganya yang dulu retak. Ia menyadari, terkadang restu datang bukan dari pertemuan sempurna, melainkan dari hati yang sudah belajar untuk saling mengikhlaskan. Beberapa minggu kemudian, Mas Lindra datang berkunjung secara resmi. Suasana pendopo terasa sakral. Ki Gondo, Wiwin, dan Abah Soleh duduk berhadapan dengan sopan, sementara Niken duduk di sisi Mas Lindra, menunduk malu. Saya datang bukan hanya karena cinta, ucap Mas Lindra dengan nada tegas tapi lembut. Tapi karena saya melihat Niken sebagai cahaya, yang pantas disayangi, bukan disoroti. Ucapan itu membuat seluruh ruangan hening sejenak. Ki Gondo mengangguk pelan, menatap mata Mas Lindra. Usiamu ado karo Niken, tapi nek niatmu suci, bapak ora bakal ngelarang. Niken butuh wong sing iso ngadeg neng sisihe, ora mung pas dadi bintang, tapi pas cahyane padam. Wiwin pun menimpali dengan nada lembut, aku ora pengin anakku nangis maneh. Yen jenengan iso jaga, ibu pasrahke. Saat itu, Niken tak kuasa menahan tangis. Ia menggenggam tangan kedua orang tuanya, dua tangan yang dulu pernah berpisah, kini bersatu untuk memberinya restu. Malam itu, Niken keluar ke halaman, menatap langit yang dihiasi bintang. Mas Lindra berdiri di sampingnya. Aku janji, aku ora bakal nyebabke kamu ngerasa sepi maneh, katanya. Niken tersenyum, matanya masih berkilat air mata. Aku ora butuh janji, Mas, cukup tetap ono nang sisiku, kuwi wes cukup. Dan di bawah cahaya rembulan, dua hati yang sama-sama luka kini perlahan sembuh, bukan karena waktu, tapi karena restu yang datang dari hati yang sudah berdamai. Ketenangan yang baru diraih Niken dan Mas Lindra tak bertahan lama. Setelah lagu Ego Wong tua viral, media mulai menyorot kehidupan pribadi Niken. Foto-foto kebersamaannya dengan Mas Lindra tersebar di berbagai portal berita. Judul-judul sensasional bermunculan, sinden muda jatuh ke pelukan bupati, cinta beda usia, benarkah ada restu? Dunia maya pun gaduh. Setiap unggahan Niken dibanjiri komentar, sebagian mendukung, tapi tak sedikit yang mencibir. Pasti mau harta, numpang nama besar, anak muda cari sensasi. Kata-kata itu seperti duri yang menancap di hati. Niken mencoba tegar, tapi setiap malam ia menangis diam-diam. Ia tak ingin ibunya tahu, apalagi Mas Lindra. Namun Mas Lindra peka. Suatu malam, ia datang tanpa pemberitahuan, membawa seikat bunga melati, bunga yang dulu selalu dipakai Niken saat tampil di panggung. Kowe iso ngadepi panggung sing ake wong, tapi aja nganti kalah karo panggung komentar, katanya lembut. Niken menatapnya dengan mata berkaca, Mas, wong-wong orang ngerti perjuanganku, orang ngerti aku mung pengin dadi wong sing apa anane. Mas Lindra menggenggam tangannya erat. Kowe ora perlu mbukteke apa-apa, Nduk. Wong sing tulus ora butuh validasi. Dunia iki ora bakal mandek ngomong, tapi kowe iso milih sopo sing arep kowe rumokke. Kata-kata itu membuat Niken terdiam. Di saat dunia menuduhnya mencari ketenaran, hanya Lindra yang membuatnya merasa diterima, bukan sebagai sinden, bukan sebagai selebritas, tapi sebagai manusia yang punya hati dan luka. Namun badai belum berhenti. Suatu hari, undangan talkshow televisi datang. Produser memaksa Niken untuk bicara tentang hubungannya. Kita cuma mau klarifikasi, katanya, tapi Niken tahu, dunia hiburan jarang memberi ruang untuk kejujuran. Di belakang layar, Mas Lindra datang menemuinya. Kowe ora usah ngomong sing gawe kowe loro. Yen kudu, aku sing maju. Tapi Niken menatapnya mantap, ora, Mas. Aku pengin wong ngerti aku ora salah milih cinta. Dengan suara bergetar, ia memutuskan untuk tampil. Ketika kamera mulai merekam, Niken duduk tegak dengan kebaya biru tua. Wajahnya tenang,
tapi matanya tajam penuh keberanian. Aku ngerti, hubungan iki ora gampang diterima. Tapi sing ngerti dalane hati mung Gusti Allah lan kami sing ngelakoni. Aku ora numpang nama, aku numpang rasa dihargai, dilindungi, lan disayangi. Studio hening seketika, beberapa penonton meneteskan air mata. Bahkan pembawa acara pun kehilangan kata-kata. Malam itu, Niken bukan hanya sinden, ia jadi simbol keberanian bagi banyak perempuan muda. Setelah acara itu tayang, publik mulai berubah arah. Banyak yang meminta maaf di kolom komentar, mengaku terharu. "Kamu luar biasa, Niken," tulis seseorang. "Kisahmu bikin aku nangis, aku juga korban ego orang tua." Lagu Ego Wong Tua kembali melejit di tangga lagu, tapi kali ini bukan karena gosip, melainkan karena maknanya yang menyentuh. Badai yang dulu hampir menenggelamkan Niken justru menjadikannya pelita bagi banyak hati yang retak. Di tengah gemuruh popularitas yang kembali naik, Niken memilih untuk menepi. Ia kembali ke desa, mengunjungi makam kakeknya sambil membawa bunga. Mas Lindra menemani di belakang, tak banyak bicara. "Mbah, Niken wes iso kuat," katanya pelan. Niken ora dendam karo sopo-sopo, mung pengin bahagia. Di sisi pusara itu, ia menatap langit sore yang teduh. Ia merasa lega, karena kali ini, kebahagiaan yang ia perjuangkan bukan lagi tentang cinta yang diterima dunia, tapi tentang hatinya yang akhirnya damai. Saat mereka kembali ke mobil, Mas Lindra menggandeng tangannya. "Badai bakal bali maneh, nduk. Tapi aku janji, saben ono petir, aku bakal dadi payungmu." Niken menatapnya dengan senyum kecil, matanya berbinar. "Ora perlu payung, Mas. Aku wis sinau nari nang udan." Mereka tertawa pelan, dan di balik senja yang mulai pudar, dua jiwa itu melangkah pulang, bukan untuk menghindari badai, tapi untuk menari bersamanya. Malam itu, langit Kediri seolah ikut bergetar. Angin membawa aroma melati dan dupa dari pendopo tempat Niken akan tampil dalam konser besar bertajuk Suara Hati Jawa. Tiket habis terjual, ribuan orang datang bukan hanya untuk menyaksikan seorang sinden muda bernyanyi, tapi untuk melihat kisah hidup yang telah menembus luka dan badai. Di balik panggung, Niken menatap cermin besar di hadapannya. Refleksi wajahnya menatap balik, bukan lagi gadis rapuh yang dulu menangis karena perpisahan orang tuanya, tapi wanita yang telah tumbuh dari luka menjadi legenda. Ia mengenakan kebaya putih gading dengan selendang emas, warna yang melambangkan suci dan keteguhan. Wiwin Arumita memoleskan sentuhan terakhir pada riasannya, sementara Ki Gondo duduk di pojok ruangan, menatapnya dengan mata berkaca. "Kowe wes dadi sinden sejati, nduk," katanya pelan. "Bapak orang angka, lagu sing biyen mung dadi hiburan, saiki dadi penyembuh." Niken mencium tangan ayahnya, "Iki kabeh karena restu jenengan, Pak." Niken nyanyi dudu mung nganggo suara, tapi nganggo urip. Saat ia melangkah ke panggung, tepuk tangan bergemuruh. Lampu sorot mengikuti setiap geraknya, gamelan mengalun perlahan, membuka malam penuh makna itu. Namun di tengah keramaian itu, hanya satu sosok yang ia cari, Mas Lindra, yang duduk di barisan depan dengan pakaian adat hitam sederhana. Pandangan mereka bertemu, tak ada kata-kata, hanya senyum yang penuh arti. Di balik kerumunan, hanya mereka berdua yang tahu seberapa panjang perjalanan menuju momen ini. Lagu pertama dibawakan, lalu lagu kedua. Tapi ketika intro Ego Wong Tua mulai terdengar, suasana mendadak hening. Niken menutup matanya sejenak, mengumpulkan kekuatan. "Iki lagu sing ngancani aku nganti tekan panggung iki," ucapnya di mikrofon dengan suara bergetar. "Lagu iki kanggo kabeh anak sing tau ngerasa ora duwe omah kanggo bali, nanging tetep iso ngadeg." Lalu ia mulai bernyanyi. Suaranya mengalun lembut, menyayat, tapi juga penuh keteguhan. Setiap bait terasa seperti doa yang terucap dari hati terdalam. Saat ia mencapai lirik terakhir, "Ngenemen anak sing rusak omahe," air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Tapi kali ini bukan air mata sedih. Itu air mata kemenangan. Dari ujung panggung, Ki Gondo berdiri, disusul Wiwin dan Abah Soleh. Mereka bertepuk tangan bersama, sesuatu yang dulu terasa mustahil. Dunia menyaksikan bukan sekadar pertunjukan seni, tapi perdamaian keluarga yang lahir dari lagu. Setelah konser berakhir, Niken turun dari panggung dengan langkah gontai. Tubuhnya lelah, tapi jiwanya terasa ringan. Mas Lindra menunggunya di belakang, membawa selendang putih yang ia letakkan di bahu Niken. "Iki simbol saka aku," katanya. "Putih, lambang suci, lambang perjuanganmu sing ora kotor karo pandangan wong."
Niken tersenyum, matanya berembun. Mas, yen ora ana panjenengan, mungkin aku ora iso ngadeg maneh. Lindra menggenggam tangannya, aku ora ngadeg nang ngarepmu, nduk. Aku ngadeg nang sisihmu. Di luar, para penonton masih bernyanyi, meneriakkan nama Niken. Tapi di balik gemuruh itu, hanya keheningan yang mereka berdua rasakan. Niken menyandarkan kepala di bahu Lindra. Aku wis ngerti, Mas, sukses ora mung soal panggung lan tepuk tangan, ucapnya lembut. Sukses kuwi nalika iso ngampuni masa lalu lan tetap duwe ati sing tulus. Lindra menatapnya dalam-dalam, lan kuwi sebabe aku tresna karo kowe. Mereka berdua terdiam, menikmati detik kecil yang terasa abadi. Malam itu, langit Kediri kembali bersinar. Cahaya bulan menembus awan, menerangi pendopo tempat cinta, luka, dan restu berpadu menjadi satu. Niken menatap panggung yang mulai kosong, lalu berbisik pelan, iki bukan akhir, iki awal sing sejati. Dan dari kejauhan, suara gamelan terakhir terdengar, seperti ucapan selamat tinggal dari masa lalu. Lagu Ego Wong Tua telah selesai, tapi kisah hidup Niken Salindri baru saja dimulai, kisah tentang keberanian mencintai, berdamai, dan menjadi cahaya bagi dunia yang pernah gelap. Dan begitulah, kisah Niken Salindri berakhir bukan dengan air mata, tapi dengan keteguhan hati. Dari seorang gadis yang dulu rapuh karena perpisahan orang tuanya, kini ia berdiri tegar di atas panggung, menjadikan setiap luka sebagai kekuatan, dan setiap kenangan sebagai pelajaran. Lagu Ego Wong Tua bukan hanya lagu, tapi perjalanan jiwa seorang anak yang belajar bahwa restu sejati bukan datang dari kata-kata, melainkan dari hati yang telah berdamai. Melalui suaranya, Niken mengajarkan bahwa cinta tak selalu lahir dari kisah sempurna, tapi bisa tumbuh dari kehancuran yang dipeluk dengan ketulusan. Mas Lindra bukan hanya menjadi pelindung dalam badai, tapi juga cermin bagi Niken, bahwa cinta yang dewasa adalah tentang saling menguatkan, bukan saling memiliki. Dan dari hubungan yang dulu sempat diragukan, kini mereka menjadi simbol bahwa cinta sejati tak mengenal usia, status, atau pandangan dunia, asalkan dilandasi niat yang tulus. Kini, setiap kali Niken naik ke panggung, ia tak lagi menyanyikan Ego Wong Tua dengan air mata, tapi dengan senyum yang tulus. Karena ia tahu, lagu itu bukan lagi tentang luka, melainkan tentang kemenangan seorang anak yang berhasil bangkit dari reruntuhan rumahnya sendiri. Kisah ini bukan hanya tentang Niken Salindri, bukan pula tentang Mas Lindra semata. Ini adalah kisah tentang kita semua, tentang bagaimana setiap manusia punya lagu masing-masing, yang lahir dari rasa sakit, tapi bisa menjadi cahaya bagi banyak orang jika kita berani menghadapinya. Dan ketika lampu panggung perlahan padam, suara gamelan terakhir terdengar sayup. Di sanalah kisah ini menutup, bukan dengan titik, tapi dengan koma. Karena perjalanan Niken masih panjang, dan setiap langkahnya kini bukan lagi pelarian dari masa lalu, melainkan perjalanan menuju masa depan yang penuh harapan. Cerita ini merupakan karya fiksi yang terinspirasi dari unsur budaya, musik, dan kehidupan nyata secara umum. Seluruh alur, tokoh, dan kejadian hanyalah bentuk interpretasi kreatif semata. Tidak bermaksud untuk menyinggung, menghakimi, atau mewakili kehidupan pribadi pihak manapun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini bisa mengingatkan kita semua, bahwa di balik setiap luka, selalu ada alasan untuk bangkit, dan di balik setiap lagu, selalu ada hati yang berani mencintai lagi. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Karena kadang, yang paling indah bukan akhir ceritanya, tapi perjalanan menuju ke sana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sahabat Mizan Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.